Jadi alkena itu merupakan hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan ikatan rangkap 2. Yang membedakannya dengan alkana kemarin itu yang kita bahas sebelumnya, kalau alkana itu tidak ada ikatan rangkap 2-nya. Yang dimaksud dengan ikatan rangkap 2 itu ini guys, ya. Ada 2 garisnya. Kalau kita menggunakan bahasa sehari-harinya ya, ada 2 garisnya gini. Itulah yang disebut dengan alkena. Rumus umumnya adalah CnH2n ya. Maksudnya apa Pak? Maksudnya contohnya C-nya ada 2, H-nya ada 4. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4 kan? Berarti C2H4. Dari situ caranya. C-nya ada 3, H-nya ada 6. Ya kan? Berarti N-nya ganti sama 3 nih, ya kan? 2 kali 3, 6 gitu ya. Misalnya kalau C-nya ada 5, berarti H-nya ada 10. Tinggal dikalikan 2 saja. Untuk alkena seperti itu. Jadi yang pertama yang membedakannya adalah, kalau yang membedakan alkena dengan alkana adalah, kalau alkena dia ikatan rangkap 2, ada garis 2-nya ya, kalau kita bicara secara sederhananya membedakannya. Kemudian yang kedua, rumus umumnya. Rumus umumnya satu, yang untuk alkena CnH2n ya, kalau alkana CnH2n tambah 2. Kalau alkena CnH2n, di mana N itu adalah jumlah atom C. Kalau N-nya 4 berarti H-nya 8. Seperti itu. Contoh senyawa alkena ini ya guys. Sama seperti alkana, cuma kalau alkena dia dimulai daripada etena. Ya. Etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena. Yang membedakan adalah yang pertama itu penamaannya, di belakangnya itu 3 huruf yang di belakang, ananya diganti dengan ena. Ya, etena, propena, butena, pentena, heksena sampai dengan dekena. Kalau alkana dia dimulai dengan kata-kata diakhiri dengan ana. Kalau alkena diakhiri dengan ena. Kemudian kalau alkana dimulai dari nomor 1, metana, etana, propana, butana gitu ya. Sementara kalau alkena tidak dimulai dari nomor 1, dia dimulai dari nomor 2. Ya, kalau ngomong sederhananya ya biar mudah dimengerti ya. Tapi kalau ngomong secara formalnya dia dimulai dari jumlah atom C sebanyak 2, tidak dimulai dari jumlah atom C yang berjumlah 1 atom C-nya gitu ya. Jadi gitu. Nanti kalau ada soal yang merupakan contoh senyawa ya, alkena, di bawah ini adalah, kalau ada kata-kata metena berarti salah. Ya kan? Metena salah ya. Yang benar dia dimulai daripada kata-kata etena. Kita lanjut slide berikutnya. Kita lanjut slide berikutnya ya guys. Tata nama alkena pada umumnya sama dengan alkana, yaitu akhiran ana diganti ena. Contoh ya, C2H4 namanya jadi etena, C4H8 namanya jadi butena. Ya, kemudian letak ikatan rangkap ditunjukkan dengan nomor. Ditulis sebelum nama alkena rantai utama, yaitu rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Pemberian nomor dimulai dari atom C yang dekat dengan ikatan rangkap. Contoh, ini ya.
ada CH3, CH2, CH, CH2. Terus ada garis ikatan rangkapnya di sini, guys. Jadi penomorannya tidak dari kiri, tidak dari sini. Penomorannya dari kanan. Kenapa? Karena lebih dekat dengan ikatan rangkapnya. Jadi penomorannya mulai dari kanan sini. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi penomorannya dimulai dari kanan. Terus penamaannya 1 butena. Angka 1 ini menunjukkan bahwasanya ikatan rangkapnya terletak di atom C nomor yang 1 atau nomor pertama itu. Lanjut, tata nama alkena. Penulisan cabang-cabang sama seperti pada alkana, tidak ada perbedaan ya. Posisi tambah nama alkil ya berdasarkan urut abjad tapi ya guys. Kemudian posisi ikatan rangkap, kemudian nama alkenanya yang terakhir. Dan semua harus menggunakan huruf kecil, tidak boleh menggunakan huruf kapital. Contoh, nah ini guys. CH3, CH, CH2, CH, kemudian ada ikatan rangkapnya di sini, CH2, CH3. Nah, penomorannya ya, penomorannya tidak dimulai dari kiri. Padahal kalau dari kiri itu yang paling dekat ke cabang. Ya kan? Nah, dia berbeda dengan alkana. Kalau alkena tetap kita penomorannya dimulai dari kanan karena disitulah yang paling dekat jumpa dengan ikatan rangkapnya yang ini gitu ya. Jadi penomorannya dimulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, cara penamaannya sama ya. Posisi cabangnya dulu, kemudian nama cabangnya, kemudian posisi ikatan rangkapnya, kemudian nama alkenanya. Jadi inilah yang rantai utama, karena itu yang paling panjang ya kan. Nah ini nama cabangnya, cabangnya ada 1, berarti namanya adalah metil ya. Posisinya di mana? Di nomor 5, 5 metil ya kan, garis 5 metil, terus garis lagi 2 ini apa? 2 ini adalah posisi ikatan rangkapnya guys di atom C nomor 2. Kemudian nama rantai utamanya atau nama alkenanya. Jadi senyawa ini ya itu namanya adalah 5 metil 2 heksena. Ini yang merupakan posisi cabangnya. Yang ini nama cabangnya metil yang ini guys. Kemudian ini posisi ikatan rangkapnya yang ini. Yang terakhir heksenanya ini adalah nama daripada rantai utamanya. Namanya heksena gitu. Catatan. Penomor di ujung kanan sehingga posisi ikatan rangkap mendapat nomor terkecil ya. Itu kenapa alasannya tidak dimulai dari kiri penomoran. Penomoran dimulai dari kanan karena paling dekat dengan ikatan rangkap. Oke, lanjut contoh lain. Ya, ini ada nih. Ya kan? Rantai utamanya ditentukan dulu. Mana yang paling panjang rantai utamanya gitu ya. Apakah dari sini 1, 2, 3 baru belok ke bawah 4? Atau dari bawah 1, 2, 3, 4? Atau dari bawah juga terus ke kanan 1, 2, 3, 4? Nah gitu. Atau dari bawah ke kanan sedikit baru naik ke atas? Mana ya gitu. Ada cara yang lebih khusus lagi dibandingkan dengan kalau kita melakukan penomoran untuk alkana dibanding untuk alkena ini ya guys. Nah yang merupakan rantai utamanya adalah ini, dimulai dari bawah kemudian ke kanan gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa tidak dari kanan terus lurus saja Pak ke belakang? Tidak jumpa.
tidak jumpa nanti ikatan rangkapnya guys. Sementara ikatan rangkap yang ada ikatan rangkap itu harus yang menjadi rantai utama, gitu. Dan rantai utama itu harus yang terpanjang. Kenapa dia tidak belok ke kiri, Pak? Karena kalau dia belok ke kiri 1, 2, 3, 4 hanya ada 4, ya. Kemudian 1, 2, 3. Kalau dia belok ke kanan terus ke atas 1, 2, 3, 4, 5 boleh, ya. 1, 2, 3, 4, 5 ke lurus ke kanan pun boleh atau naik ke atas pun boleh, sama sebenarnya ya. Nah, ini adalah rantai utamanya. Kemudian kita tentukan dulu cabangnya ada di nomor 2 ini guys, di nomor 2. Kemudian namanya adalah etil. Kenapa namanya etil? Karena atom C-nya ada 2. 1, 2. Kalau atom C-nya ada 1 seperti ini namanya metil. Berarti 2 etil. Kemudian kita tuliskan lagi posisi cabang yang kedua, nomor 4, di nomor 4 ini. Nah, nama cabangnya apa? Nama cabangnya adalah metil. 2 etil, 4 metil. Kenapa tidak 4 metil, 2 etil, Pak? Kenapa harus 2 etil, 4 metil? Ingat, harus urutan abjad. Nah, huruf E lebih duluan daripada huruf M. Sudah semua cabangnya, sudah ya, nomor 2 dan nomor 4, barulah kita menuliskan rantai utamanya. Dimulai dengan posisi ikatan rangkapnya dulu. 1, ini posisi ikatan rangkapnya. Kemudian nama rantai utamanya, pentena. 2 etil, 4 metil, 1 pentena. Oke, lanjut. Selanjutnya ada ini guys, CH3 terus C, CH3, CH3, CH, ada ikatan rangkap 2-nya di sini. CH lanjut ada CH3 lagi. Nah, penomorannya dulu ya, kita tentukan dulu rantai utamanya. Apakah dimulai dari kiri atau dari kanan? Dimulai dari kanan sudah pasti, karena yang paling dekat nanti penomorannya paling kecil menjumpai ikatan rangkapnya. Ya, 1, 2 di nomor 2 ya. Kemudian kita kasih nomornya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi rantai utamanya ada 5. Cabangnya ada di nomor 4. 1 di bawah, 1 di atas. Gitu ya. Berarti kalau ada 2 metil, kan ini sama-sama metil. Ini metil, berarti harus pakai kata-kata di, ada 2 metilnya. Jadi 4 di metil ya. Kemudian posisi cabangnya, posisi ikatan rangkapnya 2, kemudian nama rantai utamanya, pentena gitu ya. 4,4 di metil, 2 pentena. Lanjut latihan ini ya guys. Nanti Bapak bagikan ini slide-nya ya. Kalian bahas ini ya, kalian bahas. Terus nanti ada juga penyelesaiannya. Ada juga penyelesaiannya. Kalian lihat ya. Bahas sendiri. Kemudian keisomeran pada alkana, sama seperti yang kita bahas kemarin. Isomer itu pengertiannya adalah rumus molekulnya sama tetapi strukturnya berbeda. Rumus molekulnya sama tapi strukturnya berbeda. Tapi kalau pada alkena, keisomeran itu bisa jadi 2 guys. Yang pertama strukturnya yang sama, kemudian yang kedua keisomerannya bisa pada keisomeran ruang atau geometri. Ya, keisomeran struktur terjadi karena perbedaan posisi ikatan rangkap, posisi cabang,
atau karena kerangka atom karbon. Contoh, C4H8 atau butena memiliki 3 isomer. Yang pertama, 1 butena, ya. Ini ya. Yang kedua, 2 butena. Yang ketiga, 2 metil propena. Ketiganya ini sama, ya, jumlah C-nya sama. Kita lihat yang pertama 1, 2, 3, 4. Jumlah C-nya 4, bisa dibilang juga butena. 1, 2, 3, 4, ya. Bisa juga dibilang butena, cuma berbeda di posisi ikatan rangkapnya. Yang di atas posisi ikatan rangkapnya di nomor 1, yang di bawah posisi ikatan rangkapnya di atom C nomor 2. Sementara yang ketiga juga jumlah atom C-nya ada 4 juga, guys. 1, 2, 3, 4, tapi yang menjadi rantai utamanya adalah 3 atom C saja, 1, 2, 3, kemudian C yang satunya lagi itu menjadi cabang. Itulah yang dimaksud dengan keisomeran, ya. Jadi butena itu memiliki 3 isomer. Yang pertama 1 butena, yang kedua 2 butena, yang ketiga 2 metil propena. Latihan, ya. Tentukan isomer dari alkena dengan 5 atom C. C5H10 atau pentena. Nanti ya kita lihat ini, ya. Jadi gini, lihat. Yang pertama itu 1 pentena. Yang kedua 2 pentena, ya. Bisa kita lihat perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua adalah posisi ikatan rangkapnya, ya. Yang pertama ikatan rangkapnya di atom C nomor 1, yang kedua ikatan rangkapnya di atom C nomor 2. Jumlah atom C-nya sama, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dengan yang di bawah juga 1, 2, 3, 4, 5. Dengan yang nomor 3 pun jumlah atom C-nya sama, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Cuma yang membedakan adalah kalau yang nomor 3 ini dia yang menjadi rantai utamanya hanya ada 4 atom C, tapi yang 1 atom C berikutnya menjadi cabang. Begitu juga dengan yang nomor 4, begitu juga, ya. Bedanya dengan yang nomor 3, yang nomor 3 cabangnya di atom C yang nomor 2, yang nomor 4 cabangnya di atom C yang nomor 3, gitu, ya. Jadi seperti itu maksudnya daripada isomer, ya. Rumus molekulnya sama, jumlah atom C-nya semuanya sama, tapi strukturnya berbeda, ya, strukturnya berbeda. Yang pertama berbeda dengan yang kedua, strukturnya tapi, ya, guys. Yang kedua, yang pertama dan yang kedua berbeda juga dengan yang ketiga. Yang keempat berbeda juga dengan yang ketiga, dengan yang kedua, dengan yang ke-1. Secara struktur, ya. Struktur gitu, ya. Nah, lanjut, ini ada latihannya, nanti boleh kalian bahas, ya. Nah, sifat-sifat alkena. Yang pertama, sifat fisis, tidak larut dalam air, ya, sudah pasti, ya. Alkena itu seperti yang kita bahas kemarin, ya, bisa dipergunakan juga untuk bahan bakar. Bahan bakar artinya minyak, pasti tidak larut dalam air. Kemudian massa jenisnya kecil 1, ya. Titik-titik bertambah tinggi dengan meningkatnya jumlah atom C. Sifat kimianya, pembakaran alkena dengan gas oksigen menghasilkan energi yang lebih kecil daripada pembakaran alkana. Lanjut, sumber dan kegunaan alkena. Dalam industri, alkena dibuat dari alkana melalui pemanasan dengan katalis, yaitu dengan proses yang disebut perengkahan. Alkena, khususnya suku-suku rendah, adalah bahan baku industri yang sangat penting seperti untuk membuat plastik, kait sintetis dan alkohol. Kemudian kita lanjut
ke alkuna ya. Kita sudah bahas alkana, sudah bahas alkena, sekarang kita bahas alkuna. Alkuna merupakan hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu ikatan karbon, yaitu karbonnya karbon rangkap 3. Ya, seperti ini ya guys. Ada garisnya 3, kalau pengertian secara sederhananya ya. Garisnya ada 3, 1, 2, 3 gitu ya. Kalau alkena garisnya ada 2, 1, 2. Sementara kalau alkana tidak ada garis-garisnya yang 2 atau 3, dia garisnya hanya 1 saja. Rumus umumnya CnH2n kurang 2. Kalau alkana CnH2n tambah 2. Kalau alkena CnH2n. Kalau alkuna dia CnH2n tambah 2. Dengan N itu sama ya, sama-sama jumlah atom C juga. Alkuna mengikat 4 atom H lebih sedikit dibandingkan dengan alkana yang sesuai. Oleh karena itu alkuna lebih tidak jenuh daripada alkena ya. Lihat. Ini namanya propana, lihat ada atom C-nya ada 3. Kita bandingkan dengan propena, atom C-nya juga ada 3. Ya, propena. Kemudian kita bandingkan dengan propuna, atom C-nya juga ada 3. Nah, lihat ya. Jumlah hidrogen yang diikat jauh lebih sedikit si alkuna atau propuna di sini guys. Hanya mengikat 4 aja jadinya. Sementara kalau si propana dia 8 ya, dengan rumusnya CnH2n tambah 2. Kalau C-nya 3 berarti hanya 8. Sementara propena C-nya 3 hanya 6. Propuna C-nya 3 hanya 4. Jumlah H maksudnya ya. Jumlah H atau jumlah hidrogennya ada 4. Makanya dibilang propana ini adalah hidrokarbon alifatik jenuh. Jadi semua ikatannya sudah berisi. Sulit untuk memasukkan atom-atom lain. Sementara kalau propuna dia masih bisa banyak, di sini bisa masuk 2 ya guys. Boleh Br, boleh Cl, boleh OH ya. Begitu juga dengan propena, tapi propuna itu jauh lebih mudah untuk mereaksikannya dibandingkan dengan alkena, atau sama sekali dengan alkana pun jauh lebih susah lagi. Oke, lanjut tata nama alkuna. Pada umumnya sama dengan alkana, ya sama guys, ya. Cuma akhiran ananya diganti dengan una aja. Letak ikatan rangkap ditunjukkan dengan nomor, ditulis sebelum nama alkuna rantai utama, yaitu rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Pemberian nomor dimulai dari atom C yang dekat dengan ikatan rangkap 3. Contoh ya, CH3, CH2, C, kemudian ada ikatan rangkap 3-nya di sini, baru terakhir ada CH-nya. Penomorannya dimulai dari kanan karena ya di pemberian nomor dimulai dari atom C yang dekat dengan ikatan rangkap 3. Nah, jadi dari kanan dia. 1, 2, 3, 4. Tidak boleh dari kiri. Kalau dari kiri nanti tidak dekat dengan ikatan rangkap 3-nya. Jadi namanya adalah 1 butuna. Angka 1 menunjukkan posisi ikatan rangkap 3-nya. Yaitu pada atom C nomor 1. Kemudian butuna itu menunjukkan bahwasanya jumlah atom C-nya adalah 4 ya, 4 ya. Lanjut guys. Penulisan cabang-cabang sama seperti pada alkana ya. Sama guys, cuma penomorannya sama, pengerjaannya seperti
pada alkena ya. Apakah dimulai dari kanan 1, 2, 3, 4, 5 atau dimulai dari kiri 1, 2, 3, 4, 5 untuk menentukan rantai utamanya? Ternyata dimulai dari kiri ya. Rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5. Karena kalau dimulai dari kanan nanti atom C ikatan rangkapnya ini jatuhnya di nomor 3, sementara kalau dimulai dari kiri atom C untuk ikatan rangkapnya itu dimulai dari nomor 2. Jadi dia dimulai dari kiri penomorannya. Kita lihat ya. Rantai utamanya ada 5. Berarti pentuna. Terus cabangnya ada 2 di nomor 4, sama-sama di nomor 4, yang di atas 1, yang di bawah 1. Berarti metil dan metil jadi dimetil ya. Posisinya di nomor 4, maka namanya 4 dimetil 2 pentuna. Angka 2-nya ini menunjukkan ikatan rangkapnya ada pada posisi atom C nomor 2. 4,4-nya ini menunjukkan bahwasanya di nomor 4 ada 2 cabang ya. Cabangnya yang bawah 1, cabangnya yang bawah 2. Dan sama-sama metil, makanya pakai kata-kata dimetil gitu ya. Kalau seandainya ada 3, trimetil ya gitu, dan seterusnya ya. Lanjut, ada contoh lagi seperti ini, ada cabangnya ya. Nah, penomorannya dimulai dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Pastinya dari kiri, guys. Karena ya berpatokan tadi dengan pemberian nomor ya, dimulai dari atom C yang dekat dengan ikatan rangkapnya. Jadi penomorannya dimulai dari kiri. Tetapi dia tidak lurus, tidak seperti yang di atas untuk menentukan rantai utamanya. Kenapa? Karena kalau lurus dia jumlah atom C rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Sementara kalau belok dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jauh lebih panjang gitu ya. Jauh, makanya dia belok ke bawah. Ya, turun dia ke bawah untuk menentukan rantai utamanya. Jadi rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kalau dia lurus cuma ada 5. Ya. Jauh lebih panjang. Kalau yang kita belok ke bawah jauh lebih banyak jumlah atom C-nya. Inilah yang merupakan cabangnya. Ya, cabangnya. Terus kasihlah nomornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah dikasih nomornya kan. Habis itu kita lihat ya, cabangnya di posisi nomor 4, berarti nanti nomor 4. Nama cabangnya apa? Metil, 4 metil. Terus nama rantai utamanya 6, berarti heksuna. Posisi ikatan rangkapnya di nomor 2, maka namanya 4 metil 2 heksuna. Dan tidak boleh menuliskannya dengan huruf besar, harus huruf kecil semua. Latihan ini nanti ya. Contoh nih, nomor 1 namanya 2 metil 3 heksuna ya. Pak, itu dari bawah ya Pak ambilnya. Nggak jadi deh Pak. Penulisannya dari kanan ke kiri. Dari bawah pun boleh. 1, 2, 3. Oh, sorry. Oh iya, dari bawah. 1, 2, 3 boleh. Dari kanan boleh. 1, 2, 3 boleh. Ini boleh, dari manapun boleh. Tapi tidak dari kiri. 1, 2, 3 tidak dari kiri. Ya,
Karena kalau dari kiri jumpa cabangnya nanti tidak di nomor 2. Ya, karena dia posisinya boleh sama, guys. Dari kiri boleh 1 2 3, dari kanan pun boleh 1 2 3. Nah, kemudian kita menentukan bagaimana cabangnya di nomor mana. Kalau dari kiri jumpa cabangnya 1 2 3 4 5. Sementara kalau dari kanan cabangnya jumpa di nomor 2, 1 2. Jadi namanya lebih baik namanya 2 metil 3 heksuna dibandingkan dengan 5 metil 3 heksuna. Itu caranya. Kemudian yang nomor 2 namanya adalah 2,25 trimetil 3 heksuna. Ya. Kenapa tidak dari kiri, Pak? Karena jumlah cabang yang lebih banyak yang di sebelah kanan. Gitu ya. Boleh dari kiri boleh. Jadi nanti dia 2,55 trimetil 3 heksuna. Tapi jauh lebih baik kalau dia 2,25 trimetil 3 heksuna. Bukan jauh lebih baik, lebih benar kalau dia dari penomorannya dimulai dari kanan. Jadi 1 2 3. Jadi ada 2 2 dan 5. Dan ketiganya metil 1 2 3, makanya namanya trimetil 3 heksuna. Kalau salah satunya etil, Pak. Kalau salah satunya etil, Bukan metil. berarti misalnya yang nomor 5 etil ya, Ega ya. Ya, Pak. Berarti 5 etil 22 dimetil 3 heksuna. D ketemu duluan kan, Pak, daripada ada. Iya. Oh, dia etil di sini ya. Berarti dia di penomorannya dari kiri. Penomorannya dari kiri. 2 etil gitu ya. 2 etil. Terus 55 dimetil 3 heksuna. Penomorannya dari kiri, lebih benar dari kiri. Karena jumlah cabangnya yang lebih panjang di sini, walaupun di sini ada 2 tapi dia metil gitu.